Ini kenapa warga Indonesia kebodohan sistemik atau struktur? Kalau belum bisa nyenengin rakyat, jangan nyusahin rakyat dengan Mahasiswa di SDN Curah Takir 3, Desa Curah Takir, Kecamatan Tempurjo terpaksa harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys di sosial media, baik itu di Malaysia dan di Indonesia guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini kenapa warga Indonesia kebodohan sistemik atau struktural. Selama 10 tahun terakhir, internet kita tuh nggak berkembang. Infrastrukturnya stuck. Sampai Menkominfo pernah bilang, heran ngapain sih internet cepet? Apa hubungannya bahwa kita ranking 3 paling rendah dari ratusan negara di ASEAN, speednya paling lemot. Nah, menurut World Bank, internet-based learning itu sebenarnya salah satu target yang penting banget untuk negara-negara berkembang kayak Indonesia. Karena internet artinya konektivitas, konektivitas artinya informasi, informasi artinya belajar. Dan internet rumah atau broadband itu cuma kurang dari 10% di Indonesia. Makanya emang kadang-kadang bodoh itu memang bukan pilihan. Infrastruktur yang kayak gini harus kadang dilihat sebagai investasi, bukan sebagai pengeluaran. Karena gue anaknya gadget banget dan gue sangat amat butuh internet cepat nih. Kalian lihat speed test gue ya. Itu semua sia-sia kalau router gue jelek. Sekarang gue pakai router Monster ini, ROG GT-AX 11000 Pro. Wi-Fi 6 3 band bisa sampai 11.000 Mbits. Nah, dia connected sama router-router gue di setiap ruangan apartemen gue yang TUF AX 6000. Jadi gara-gara routernya tuh sama-sama Asus, mereka ada namanya AI Mesh. Kita nggak perlu pindah-pindah Wi-Fi pas kita pindah ruangan. Mereka juga ada opsi yang lebih terjangkau, kalau bisa cek di websitenya. Fun fact-nya, default router bawaan ISP itu cuma bisa nampung 60% dari paket internet kita. Uniknya, mereka tuh ada fitur namanya AI Protection dan Parental Control. Lu kan pengen anak-anak lu belajar pakai internet, lu bisa setting biar mereka nggak bisa ke website aneh-aneh. Buat apa internet cepat? Ya buat nonton video-video yang berkualitas kayak YouTube Remoncit atau TikTok ini. Jadi ya routernya juga harus mendukung. Tapi kalian setuju nggak internet itu dikorelasi dengan kepintaran warganya, kemampuan untuk belajar, atau internet cepat malah bikin mereka kerjaannya main Mobile Legends terus? Ya kembali lagi kemana? Mindset. Setuju atau enggak? Ya kalau setuju sih. Kalau dibilang di Indonesia itu internet kalah jauh sama negara-negara ASEAN lainnya, apalagi dengan Malaysia gitu. Ya memang benar. Apalagi mungkin di Jakarta doang ya yang internetnya itu bagus gitu. Tapi di luar Jakarta itu sangat buruk guys gitu. Berbeda dengan di Malaysia. Di Malaysia itu gue pernah ke beberapa negeri atau beberapa provinsi di Malaysia gitu. Internetnya tuh sangat bagus. Kenapa? Gini gue jelasin kenapa gue selalu mengaitkan Malaysia. Karena yang ada dalam pengalaman gue, kehidupan gue sehari-hari itu ya di Malaysia. Itu kenapa gue cerita dan seakan-akan membandingkan dengan Malaysia, karena itu yang saya tahu. Gue nggak akan bercerita tentang negara Singapura, Thailand atau negara sebagainya, apalagi Jepun atau China atau Amerika sekalipun. Kenapa gue nggak cerita? Karena gue nggak pernah hidup di sana. Takutnya karena gue gini. Gue pernah membaca tentang Malaysia. Ternyata setelah gue datang ke sini itu keadaan dengan yang saya baca dan yang saya dengar dari cerita orang berbeda ketika gue tuh datang ke sini dan tinggal di sini beberapa tahun dan merasakan seperti apa di Malaysia itu, dan sangat itu berbeda.Itulah kenapa gue tuh nggak pernah mengaitkan negara-negara lain dengan negaraku sendiri gitu. Karena bagi aku tuh nggak akan bercerita atau nggak akan berbicara tentang apa yang gue nggak tahu. Dan sekarang gue ada di Malaysia dan alhamdulillahnya itu gue tuh banyak tahu tentang Malaysia. Gue sering, karena gue kerjanya di renovation di Malaysia ini, itu gue tuh sering keluar gitu
keluar dari Kuala Lumpur, karena kebetulan gue tinggal di Kuala Lumpur, jadi gue beberapa negeri itu pernah gue sampai gitu. Jadi gue pernah merasakan di negeri itu, di negeri A, negeri B, negeri C gitu. Gue pernah merasakan itu semua. Di situ gue cerita gitu tentang juga masalah tentang internet ini. Di mana sih internet di Malaysia ini yang lemot? Nggak ada guys gitu. Jadi semuanya terjangkau dengan luas, dengan baik gitu. Sedangkan di tempat kita, waduh, kalian nggak usah jauh-jauh deh. Mungkin nggak jauh dari kota Jakarta, kalian ke Bandung, kayak ke Tangerang, itu udah berbeda keadaannya gitu. Beda dengan waktu di Jakarta gitu. Ini ketimpangan juga bisa disebut juga ketimpangan gitu guys. Iya, memang benar. Mau gimana lagi? Ya harus terima dong. Menteri digital kita udah mengakui itu semuanya. Jadi bagi kalian yang membela, silahkan bela, orang menterinya udah mengakui kok. Kan gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Kalau belum bisa nyenengin rakyat, jangan nyusahin rakyat dengan bayar pajak lebih mahal lagi. 11% aja rakyat banyak yang miskin. Ya. Kelas menengah turun jadi miskin, barang-barang mahal. Apalagi kalau dinaikkan 12%. Apa nggak kasihan sama rakyat, nyusahin rakyat mulu? Cari solusi lain kek buat nambah uang negara tuh, selain dari pajak. Semua daya alam tuh dikelola dengan benar, jangan disalahin ke asing-asing mulu. Iya benar. Kelola deh kekayaan alam kita dengan baik, dengan betul. Jangan asik dikorupsi, memperkaya diri sendiri. Biar rakyatnya itu sejahtera, biar rakyatnya itu bahagia, biar rakyatnya itu nggak merantau kemana-mana, jadi babu di negeri orang. Tuh. Ntar kalau dikatain sama orang lain, apa orang Indonesia itu babu di negeri orang, nggak terima. Orang memang kenyataannya seperti itu. Seharusnya pemerintah itu bisa mensejahterakan, mencari solusi untuk masyarakat Indonesia yang ada di luar. Jangan hanya diam, jangan hanya seakan-akan memperlihatkan tidak terima ketika ada orang mengatakan bahwa orang Indonesia itu babu di negeri orang, seakan-akan nggak terima. Jangan nggak terima doang, carikan solusi untuk mereka gitu, untuk kami ini sebagai TKI, carikan solusi dong. Kalau nggak mau dihina sama negara lain, sama orang lain, ya carikan solusi untuk kami. Berikan kami pekerjaan yang layak, penghasilan yang layak, biar kami hidup. Sebenarnya kita itu nggak ada cita-cita menjadi TKI, menjadi TKW, itu nggak ada cita-cita. Bener, nggak ada satupun mempunyai cita-cita jauh dari keluarga. Semuanya tuh pengen punya kerjaan di rumah, di kampung kita, dekat sama keluarga, nggak jauh-jauh amat dari keluarga. Siapa sih yang nggak bahagia bila dekat dengan keluarga? Bener nggak sih? Itu kelemahan kita gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Para siswa di SDN Curah Takir 3, Desa Curah Takir, Kecamatan Tempurjo terpaksa harus belajar dengan sarana prasarana sekolah yang jauh dari kata layak. Mulai dari bangunan sekolah yang rapuh, ruang kelas yang rusak, hingga kegiatan belajar mengajar yang harus berbagi dengan siswa di tingkat berbeda. Bahkan untuk toilet saja mereka tidak punya karena telah rusak lama dan kondisinya sangat tidak layak. Hal ini membuat para guru harus mengantarkan anak-anak didik mereka buang air ke sungai. Mereka juga harus berjalan sejauh 100 meter untuk bisa tiba di sungai yang berlokasi di Afdeling Kalibajing PTPN 12 Kebun Gelantangan Tempurjo. Halo, perkenalkan nama aku Padlan. Di sekolah aku nggak ada WC. Aku pernah diejek temen karena celana aku kotor. Sekolah aku udah jelek, atapnya, lantainya rusak, papan tulis, bangku, meja, buku udah rusak. Aku dan teman-teman pengen sekolah diperbaiki. Ya, gue pernah sampai ke Curah Takir nih guys. Sekolahannya memang, waduh, memprihatinkan. Sekolah nggak ada toilet, nggak ada, waduh, kasihan lah pokoknya guys. Gue pernah sampai ke tempat ini. Kebetulan gue ada temen di tempat ini, dan ternyata sekolah itu bukan hanya untuk kalau di sini sekolah dasar lah gitu ya, bukan hanya sekolah dasar, tapi juga di sana ada sekolah menengah seperti SMP atau SMK gitu, SMK lah kalau di sini ya. Jadi semua sekolah dalam satu sekolah gitu, ngerti kan maksudnya? Gimana ya?
semua setingkatan sekolah ada dalam satu bangunan sekolah gitu. Jadi sangat miris gitu. Jadi gue mikirnya tuh gimana nih, kok pemerintah diem aja gitu tentang ini semua. Gue pernah sampai ke Curah Takir ini. Kebetulan gue ada teman di sana. Di tahun berapa ya? Tahun 2016 kalau nggak salah gue sampai ke sana. Dan keadaannya pun memang seperti ini gitu. Keadaannya memang seperti ini. Dan sekarang gue dapat kiriman video, ternyata video ini diambil beberapa hari gitu dari sekarang. Itu yang ngirimin ini karena kebetulan di sana ada syuting dari stasiun televisi gitu. Jadi ada stasiun televisi yang datang sana untuk mencari tahu tentang sekolah itu. Ya memang kenyataannya memang seperti itu. Entah apalah yang dikerjain sama, padahal anggaran pendidikan kita itu ya cukup besar lah, ya cukup besar. Tapi entahlah kenapa ini semua terjadi gitu. Apakah ya kita akan membiarkan pendidikan kita terpuruk sampai sekarang, terpuruk sampai saat ini, terpuruk seperti saat ini gitu. Masa iya nggak ada perbaikan? Yang katanya mau menaikkan gaji guru, sampai sekarang nggak ada kenaikan gaji guru. Kasihan tuh guru. Itu yang mencerdaskan anak bangsa. Presiden nggak akan jadi presiden kalau tidak ada guru. Bener, yakin gua. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.